kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Dalam kesempatan kali ini, perkenalkan saya Fitri Marisa, dosen Universitas Widyagama, diberi tugas oleh Panitia Senasif untuk menjadi moderator dalam Room 3 yang bertema IT, yang mana peserta yang sudah ter-accept papernya sebanyak 12 peserta, Bapak Ibu semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat. Saya akan membacakan sedikit peraturan dari proses Bapak Ibu melakukan presentasi ini dari yang diinformasikan panitia pada saat kita melakukan proses presentation ini. Bapak Ibu diharapkan untuk open kamera. Kemudian masing-masing peserta diberi waktu 10 menit maksimal untuk mempresentasikan artikel yang sudah dikirimkan. Kemudian nanti Bapak Ibu secara bergiliran sesuai dengan nomor urut yang sudah ada di jadwal akan saya berikan informasi nanti bagi Bapak Ibu yang akan maju. Kemudian setelah 5 peserta baru kita akan buka sesi tanya jawab. Baik, jika sebelumnya ada pertanyaan, monggo dipersilahkan untuk bertanya. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Tidak ada ya Bapak Ibu? Baik, kita akan langsung saja memulai sesi presentation ini. Dimulai dari Ibu Selin Armina dengan judul Perbandingan Media Pembelajaran Daring beserta Kendala di Dunia Perkuliahan. Silahkan Ibu. Oke. Ini nggak bisa mau share screen, nggak bisa. Oh baik, sebentar saya coba tanyakan ke host ya Ibu. Baik Ibu, sudah saya buka ininya, izin untuk share screen-nya. Ya. Oh baik. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perbandingan media pembelajaran daring beserta kendala di dunia perkuliahan. Untuk pendahuluannya, pandemi COVID-19, pembelajaran daring, dan problematika pembelajaran daring di masa pandemi. Untuk problematika pembelajaran daring di masa pandemi ini sangat cukup banyak ya buat mahasiswanya, buat dosennya, dan untuk di saat-saat ini sudah ada perkuliahan tatap muka dan pembelajaran daring. Oke, untuk rumusan masalahnya, software apa saja yang menjadi minat kalangan mahasiswa dan apa saja kelebihan juga kekurangan software tersebut, apa saja hambatan pembelajaran yang dialami dosen dan mahasiswa. Untuk tujuan penelitian ini untuk membahas software apa saja yang menjadi minat kalangan mahasiswa dan apa saja dampak dari pembelajaran daring. Dan untuk hasil dan pembahasannya ini kita ada 4 media pembelajaran yaitu Edmodo, Zoom, Google Classroom, dan Google Meet. Dan yang saya bahas ini yang pertama adalah Edmodo. Nah, untuk kelebihannya ini, Edmodo itu adalah mudah untuk mengirim berkas, gambar, video, dan link. Yang kedua, mengirim pesan individu ke pengajar. Dan yang ketiga, membuat grup untuk diskusi tersendiri menurut kelas atau topik. Dan yang kekurangannya adalah gangguan pada koneksi internet dapat mempengaruhi website berjalan lebih lambat. Yang kedua, siswa dibatasi aksesnya untuk keluar karena hanya terbatas di kelas tersebut. Nah, untuk siswanya ini kan dibatasi, seumpama satu kelas ada 30 siswa, ya bisanya cuma 30 siswa aja, nggak boleh tambah gitu. Dan yang nomor ketiga ini masih
dalam versi pengembangan dan belum sempurna seutuhnya. Untuk yang kedua ini adalah aplikasi Zoom. Untuk kelebihannya fleksibel sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya bahwa media ini menawarkan fleksibilitas dalam proses kegiatan perkuliahan. Dan yang kedua, menyediakan beberapa fitur yang menunjang proses perkuliahan, adanya beberapa fitur tambahan seperti mute dan unmute, chat record dan whiteboard dapat menunjang proses berlangsungnya kegiatan perkuliahan. Dan yang ketiga, meningkatkan kedisiplinan dosen dan mahasiswa. Fleksibilitas yang diberikan oleh media Zoom Cloud Meeting tentunya juga memberikan dampak positif pada kedisiplinan dosen maupun mahasiswa. Untuk kekurangannya, jaringan internet yang kurang baik. Dan yang kedua, jaringan internet yang kurang baik selalu menjadi salah satu kendala yang terjadi dalam pelaksanaan perkuliahan secara daring. Dan yang ketiga, pembatasan media gratis tentunya memiliki beberapa batasan dalam penggunaannya. Untuk media gratis ini tuh cuma dibatasi durasinya cuma 40 menit. Kalau untuk yang tanpa batas itu biasanya itu membayar. Dan yang untuk ketiga ini adalah Google Classroom. Untuk kelebihannya ini, dengan menggunakan Google Classroom, guru dapat mengontrol bahkan lebih dari satu kelas sekaligus, lebih mudah memberikan pengumuman tentang pelajaran, memudahkan akses siswa dan guru, waktu yang dimiliki guru dan video dalam berkomunikasi lebih banyak, bisa mengirim tugas, file, atau video. Untuk kekurangannya, kekurangannya ini itu sangat banyak sekali ya untuk mahasiswa ini itu biasanya menyontek, tugasnya sama, terus kadang itu dosen itu sangat malas untuk mengoreksi. Nah, takutnya akan terjadi. Kekurangannya itu adalah tidak mudah mengontrol siswa dalam menanggapi respon yang diberikan guru, hasil pengerjaan tugas lebih mudah dijiplak. Nah, tidak semua sekolah bisa menggunakan Google Classroom dikarenakan masalah jaringan. Kecepatan jaringan menjadi kendala dari penggunaan Google Classroom. File yang sering hilang saat diunggah. Nah, untuk file yang sering hilang saat diunggah ini tuh enggak juga sih. Dan tidak mudah bagi pengguna yang berasal dari pedesaan yang kurang memahami teknologi. Dan yang terakhir adalah Google Meet. Nah, Google Meet ini ada kelebihannya, yaitu adanya fitur whiteboard, tersedia gratis, tampilan video yang HD dan support resolusi, mudah penggunaannya, layanan enkripsi video, banyak pilihan tampilan yang menarik. Dan Google Meet ini beda ya sama Zoom. Kalau Zoom kan terbatas, kayak durasinya cuma 40 menit. Kalau Google Meet itu enggak. Yang join itu unlimited dan yang durasinya pun juga unlimited. Oke, untuk yang ini untuk media belajar apa yang Anda minati pada saat belajar daring. Nah, ini dari survei kita ini adalah untuk yang saat ini tuh belajar daring tuh lebih suka yang mana? Untuk yang Zoom ini lebih kebanyakan pakai Zoom ya daripada Google Meet, Google Classroom atau Edmodo. Untuk yang imbang ini adalah Edmodo dan Google Classroom. Yang kalau perkuliahan negeri itu biasanya ada yang Zoom, ada yang Meet. Gitu. Untuk hambatan pembelajaran daring, oke. Faktor-faktor yang menyebabkan dosen gagap teknologi yaitu faktor usia. Nah, faktor usia ini itu seringkali ya kayak di usia sudah sepuh ya. Di usia sudah senja ini kan kayak ini mau gimana sih caranya pakai Zoom ini, kadang masih tanya sama yang lebih muda kayak gitu. Untuk yang kedua ini lokasi tempat tinggal yang menjadi salah satu faktor penyebab mengapa banyak dosen yang masih gagap teknologi. Nah, untuk lokasinya itu kalau yang masih gagap teknologi itu kayak ada yang di rumahnya pelosok atau enggak ya rumahnya yang terisolir seperti itu. Dan untuk yang nomor ketiga, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh universitas yang kurang memadai membuat seorang dosen kesulitan untuk mengakses internet. Dan yang keempat, ketidaksiapan dosen dalam menyiapkan materi perkuliahan secara online. Nah, untuk ketidaksiapan dosen ini kan kebanyakan ya, saya kurang tahu juga, kalau dosen itu kadang ya
cuma share lewat WA atau cuma share materi tapi nggak dijelaskan seperti apa ini materinya gitu. Takutnya itu mahasiswa tuh lebih, oh ini gimana sih caranya gini gitu. Oke. Untuk yang faktor penghambatnya itu yang bagi mahasiswa itu kebanyakan yaitu di koneksi internet. Susah sinyalnya itu menjadi elemen terpenting dalam menghambat perkuliahan online. Terkadang kita harus bersusah payah mencari tempat tertinggi seperti di bukit untuk mendapatkan koneksi yang lancar. Dan yang kedua, paket data. Mahalnya paket data ini terkadang menjadi kendala bagi mahasiswa dalam menghadapi perkuliahan secara online, apalagi di kondisi seperti ini terkadang mereka kehilangan pekerjaan. Dan yang terakhir itu faktor cuaca. Bila hujan, selain banjir yang dihadapi mahasiswa dan dosen, faktor cuaca ini juga sangat berperan terhadap bagus tidaknya jaringan internet. Dan yang terakhir ini adalah hasil penelitian saya ini dari faktor penghambat kuliah online yang sering dialami. Yaitu yang kebanyakan ini adalah yang tertinggi adalah koneksi internet, metode belajar, metode mengajar dosen, dan semangat belajar menurun. Untuk mahasiswa ini kan kalau kuliah daring kan kayak, aduh kuliah daring lagi, nggak usah ngerjain kayak gitu loh. Terus gimana kalau ngomong sama dosennya? Kalau lu kayak gimana? Terus untuk yang ini yang metode mengajar dosen ya sama yang saya bilang tadi itu. Metode belajar dosen itu kayak cuma ngomong doang tapi nggak ada materinya ya percuma gitu. Mahasiswanya itu nggak nyantol materinya. Dan yang terakhir untuk kesimpulan saya ini, penerapan belajar daring oleh dosen mengharuskan mahasiswa melakukan pembelajaran yang biasanya dilakukan di kampus sekarang menjadi belajar di rumah dengan menggunakan berbagai macam software seperti Edmodo, Google Meet, Classroom, dan Zoom. Berdasarkan hasil analisis di atas, mayoritas mahasiswa lebih menyukai Zoom sebagai media pembelajaran. Meskipun adanya faktor penghambat dalam belajar daring, akan tetapi penerapan belajar daring ini menjadi solusi dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Media pembelajaran daring ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam hal pembelajaran berbasis online dan diharapkan siswa maupun mahasiswa dapat memanfaatkan aplikasi ini dengan seefektif mungkin. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada salah kata atau kekurangan apapun, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Selin atas presentasinya, menarik sekali karena yang diangkat adalah sesuai dengan kondisi saat ini ya Bapak Ibu tentang pembelajaran daring. Dan tepat waktu tadi Bu Selin 10 menit selesai ya. Terima kasih Ya, untuk mempersingkat waktu ya, dilanjutkan untuk presenter kedua yaitu Bapak Muhammad Afif dengan judul Model Struktur Modal dan Nilai Perusahaan. Silakan Bapak, waktu dipersilahkan 10 menit. Bapak Afif, Muhammad Afif. Barangkali belum hadir Bapak Muhammad Afif. Belum join. Ya, bagaimana? Bapak Muhammad Afif, apakah sudah hadir? Muhammad Afif. Nampaknya belum join itu. Oh, baik. Kalau begitu, Bapak Muhammad Afif sementara nanti menyusul langsung dilanjutkan ke peserta berikutnya, yaitu Ibu Sri Isfanting Puji Lestari dengan judul Analisis Penentuan Keputusan Beli pada Konsumen E-commerce Shopee di Masa Pandemi COVID-19. Silakan Ibu, waktu dan tempat dipersilahkan 10 menit ya. Bu Isfanting izin sakit. Oh, baik. Bu Isfanting tidak hadir ya, Bu? Operasi. Oh, baik. Barangkali ada yang mewakili, Ibu?
Saya juga hadir dari Wijaya Oke. Mulia, hanya Oke. artikelnya beda. Oh, baik, baik. Kalau begitu, untuk Ibu di urutan keberapa, nggih? Dengan Ibu siapa? Saya Priscilla Uning, Oh, baik. marketing. Jadi Oke. ini campur dengan IT ya. Oh iya, tapi di room ini ya, Bu? Di room ini ya, Ibu Iya, Priscilla. Oh, kalau di papernya di nomor berapa, Ibu? Di nggak tahu urutan. itu. Oh, baik. Baik, saya urutkan sesuai dengan nomor dulu saja, nggih. Saya urutkan Iya, sesuai nomor dulu saja. Jadi Bu manut, Sri, manut. baik, baik Ibu. Bu Sri Iswanting, kita ini dulu, mundur dulu. Kemudian dilanjutkan oleh peserta keempat, yaitu Bapak Ahmad Husin dengan judul Analisis Kesehatan Permodalan Kualitas Aktiva Produktif dan Likuiditas Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Permata Wonogiri periode 2018-2020. Silahkan Bapak Ahmad Husin, waktu dan tempat dipersilahkan 10 menit ya Pak. Ada, sini. Nah, atas kosong ya. Apakah ada kendala, Bapak? Apakah ada kendala, Pak Ahmad Hussein? Bapak sudah siap? Bapak Ahmad Hussein, apakah sudah siap? Bentukannya. Ya, bagaimana Bapak Ahmad Hussein? Apakah sudah siap? Atau mungkin suara saya tidak terdengar? Mohon izin Bu Moderator, Baik. kalau melihat dari rundown room, itu pembagian room Pak Ahmad Hussein itu ada di room 1. Gitu. Oh iya iya, maaf maaf Pak. Iya iya. Iya, Ya betul. maaf ya, mohon maaf saya yang salah melihat jadwalnya ya Pak. Terima kasih sudah diingatkan Bapak. Kemudian untuk Bapak Afif tadi memang tidak ada Ibu, mohon izin Oh di betul listnya. betul ya. Baik baik Pak. Baik ya, tadi saya membaca di room 1 ya. Ya ya, terima kasih sudah diingatkan ya. Baik, saya lanjutkan di room 3 ini ya Pak. Jadi setelah Ibu Selin tadi, untuk yang kedua adalah Ibu Ignes Rutama dengan judul rancangan penggunaan 3D Venn hologram sebagai media pembelajaran anatomi tubuh manusia. Apakah Ibu Ignes sudah hadir? Ya. Oh, baik. Terima kasih Ibu. Silahkan waktu dan tempat dipersilahkan 10 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, nama saya Ignes Rutama dari Manajemen Informatika Universitas Merdeka Madiun.
Di sini saya ingin memaparkan tentang paper saya yang berjudul Rancangan Penggunaan 3D Event Hologram sebagai Media Pembelajaran Anatomi Tubuh Manusia. Outline yang akan saya bahas adalah latar belakang, rumusan dan batasan masalah, kedua tujuan dan metode, ketiga hasil dan pembahasan, dan keempat kesimpulan. Dari latar belakangnya adalah pada suatu proses pembelajaran itu dibutuhkan hal yang menarik dan efisien. Jadi terutama pada pembelajaran anatomi tubuh manusia yang begitu rumit agar dapat menarik minat belajar. Dengan alat ini, 3D Event Hologram dapat diciptakan suatu alat yang mendukung untuk pembelajaran tersebut. Maka dari itu dirancanglah suatu alat menggunakan 3D Event Hologram sehingga visualisasi yang ditampilkan lebih detail dan efek yang dimunculkan lebih menarik dan nyaman dilihat. Dari latar masalah sebagai berikut, yaitu ada bagaimana menciptakan suatu proses pembelajaran yang menarik dan bagaimana merancang sebuah 3D Event Hologram sebagai alat pembelajaran anatomi tubuh manusia. Batasan pada penelitian ini adalah bahwa kami membatasi hanya perancangan alat sekaligus desain. Penelitian ini belum sampai pada tahapan pembuatan sekaligus uji coba dan distribusi perwarupa alatnya. Sehingga tujuannya adalah untuk menciptakan suatu alat pembelajaran anatomi tubuh manusia dengan merancang sebuah desain. Alat utama yang digunakan adalah 3D Event Hologram. Untuk memperoleh informasi maupun teori dengan cara membaca dari jurnal, internet maupun buku sebagai referensi untuk mendukung penelitian. Dan dalam perancangan sistemnya, pada penelitian ini untuk merancang sistemnya menggunakan metode research and development seperti yang dilakukan pada penelitian yang dilakukan oleh Budiman dan Trianon pada 2016. Tahapannya adalah ada tahapan konsep, yaitu dilakukan proses studi literatur dan pengumpulan data terkait dengan objek tersebut. Ada tahap desain, yaitu merancang dan menentukan desain dan posisi dari 3D Event Hologramnya. Yang ketiga ada tahapan material collecting. Pada tahap ini dilakukan penentuan alat dan bahan yang akan dibutuhkan sebagai perwarupanya. Terus selanjutnya ada tahap assembly. Pada tahap ini dilakukan proses untuk menyatukan semua bagian menjadi satu dengan cara merakit bahan dan alat sesuai desain. Kemudian dihasilkanlah suatu perwarupa alat tersebut. Yang selanjutnya pada tahap testing yang nantinya akan dilakukan pengujian dan dijalankan setelah perwarupanya jadi. Yang terakhir ada tahap distribution. Setelah hasil pengujian memenuhi syarat, kemudian dilakukan tahapan pendistribusian. Hasil dan pembahasan adalah yaitu 3D Event Hologram adalah suatu alat berbentuk kipas angin yang setiap bilahnya terdapat mikroprosesor berbentuk chip dan LED untuk memancarkan sinar yang dapat merefleksikan gambar maupun video sehingga terbentuk efek hologram 3D. Mikroprosesor merupakan suatu komponen elektronik yang tersusun atas transistor yang sangat kecil pada sebuah rangkaian semikonduktor terintegrasi. Mikroprosesor digunakan sebagai pengendali utama pada alat ini dan dikemas dalam bentuk chip. LED atau light emitting diode adalah suatu alat elektronik yang dapat memancarkan cahaya dengan ukuran alat yang kecil. Nantinya kedua benda tersebut yang akan berperan untuk menggerakkan dan merefleksikan gambar atau video menjadi efek hologram pada alat 3D Event Hologram tersebut. Dan juga ditambah dengan softwarenya dari 3D Event Hologram tersebut sebagai pembuatan dan pengaturan bentuk gambar maupun video. Kemudian penentuan alat dan bahan yang diperlukan ada 3D Event Hologram tersebut, yaitu alatnya berbentuk kipas yang dapat membuat visual efek berbentuk hologram. Penggerak utama dalam alat ini adalah motor dinamo dengan suplai energi dari listrik. Yang selanjutnya ada komputer, alat elektronik untuk mengolah data dengan terstruktur. Dalam rancangan ini nantinya komputer digunakan sebagai alat untuk menjalankan software dari 3D Event Hologram tersebut untuk membuat dan mengatur gambar atau video jalannya 3D Event Hologram. Dan selanjutnya ada besi.
besi dalam perancangan ini digunakan sebagai penopang kehidupan hologramnya tersebut, yaitu ada 1 buah besi panjang 3 meter, serta 2 buah besi sebagai penopang kakinya, dan 4 buah besi lebar, itu penyangga antara 2 buah 3D hologramnya. Dan perancangan 3D hologramnya mungkin seperti ini. Pada perancangan ini setidaknya membutuhkan spesifikasi alat dengan ukuran 60 cm dan resolusi 1020 piksel kali 1024 piksel dengan frame rate per second sebesar 24 fps dan angle viewing sebesar 160 derajat. 3D hologram tersebut akan disusun ke bawah sebanyak 4 buah dan lebar sebanyak 2 buah. Setiap alat tersebut akan dihubungkan satu sama lain sehingga dapat menjadi satu kesatuan yang utuh, dan dalam perancangan kabelnya disatukan menjadi satu alat sehingga dapat bergerak bersamaan dalam satu waktu. Sehingga rancangan akhirnya dari perancangan desain di atas diperoleh sebuah berupa 3D hologram sebagai berikut. Dan ini untuk kesimpulan dari hasil pembahasan diperoleh bahwa kesimpulan kami penggunaan 3D hologram dapat diterapkan untuk pembelajaran anatomi tubuh manusia. Rancangan ini nantinya dapat dilanjutkan ke tahap implementasi sehingga membantu untuk lebih mengenal tentang bagian-bagian tubuh pada manusia yang terdiri mulai dari kerangka, organ dalam, dan sistem indera. Diharapkan dengan adanya rancangan ini dapat dikembangkan suatu media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Untuk sarannya, perancangan ini kan masih tahap awal dan belum banyak yang dibahas, jadi masih banyak kemungkinan yang bisa diperjelas pada penelitian lebih lanjutnya, dan pengembangannya dapat dilakukan dengan mengimplementasikan perancangan dan mulai melakukan uji coba pada penelitian selanjutnya. Mungkin sekian dari pemaparan saya. Bila ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, mohon maaf tadi saya panggil Ibu. Terima kasih Bapak Ignes, menarik sekali tentang topik yang diangkat ya, tentang hologram. Nah, nanti untuk sesi setelah 5 sesi berikutnya, 5 peserta ya Pak, nanti akan ada tanya jawab. Baik, untuk peserta berikutnya adalah Bapak Muhammad Tajudin dengan judul Integrasi dan Interoperabilitas Peta Jalan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE menggunakan Federal Enterprise Architecture Framework atau FEAF Method. Silakan Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan 10 menit. Terima kasih Bu Moderator. Izin saya menggantikan posisi Muhammad Tajudin karena beliau ada kegiatan yang lain, jadi saya menggantikan. Kebetulan saya juga autor kedua dari paper tersebut. Perkenalkan, nama saya Adam Bahtiar. Izin untuk melakukan share screen. Baik, silakan Bapak. Oke, paper kami tentang integrasi dan interoperabilitas dari peta jalan sistem pemerintahan berbasis elektronik menggunakan Federal Enterprise Architecture Framework Method. Langsung saja, latar belakang dari diambilnya judul tersebut atau diangkatnya judul tersebut, materi tersebut adalah terkait dengan adanya amanah dari Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 terkait penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk juga di pemerintah Kota Mataram. Kebetulan yang menjadi studi kasus kami dari artikel ini adalah Pemkot Kota Mataram. Kemudian dari amanah tersebut muncullah masalah yang dihadapi oleh Pemkot Kota Mataram, di mana sistem yang tidak terintegrasi, sistem SPBE yang tidak terintegrasi, yang berujung munculnya kendala interoperabilitas atau ketidakmudahan dalam berbagi data atau berbagi pakai data di dalam aplikasi. Itu yang dihadapi oleh pemerintah Kota Mataram, sehingga kami para peneliti kemudian merumuskan perlu disusun sebuah
peta jalan dan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik, sehingga setiap pengembangan teknologi informasi yang dilakukan itu direncanakan dan sesuai dengan kaidah SPBE yang termaktub dalam Perpres nomor 95 tahun 2018. Oleh karena itu, penelitian ini kemudian mengangkat atau menggunakan metodologi Federal Enterprise Architecture Framework, di mana ada kata federal yang merujuk kepada sistem pemerintahan. Jadi itu metodologi yang kami gunakan. Adapun hasil yang bisa kami dapatkan dari penelitian ini, yang pertama adalah kami mencari kondisi terkini bagaimana SPBE di Kota Mataram. Berdasarkan hasil penelusuran melalui tahap wawancara dan tahap studi literatur, kami menemukan bahwa hasil evaluasi nasional terhadap indeks SPBE Kota Mataram itu menurun dari tahun 2018 ke 2019, di mana di 2018 Kota Mataram mendapatkan indeks sebesar 2,71, kemudian turun menjadi 2,51. Penurunan ini diakibatkan adanya perubahan indikator penilaian yang terkait dengan interoperabilitas dan integrasi sistem. Oleh karena itu, kemudian kami melihat kondisi berikutnya. Kondisi berikutnya adalah pemerintah Mataram sebenarnya sudah punya dokumen kebijakan yang mendukung terkait dengan SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik. Namun dari hanya dokumen kebijakan ini tidak berbanding lurus dengan kondisi infrastruktur di SPBE Kota Mataram, sehingga infrastrukturnya tersedia namun belum dalam konsep terintegrasi dan interoperability. Oleh karena itu kemudian kami menurunkan dari peta jalan itu, kami membuat arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik. Arsitektur ini terdiri dari beberapa jenis arsitektur. Yang pertama adalah arsitektur bisnis. Dari sini kami mengetahui bahwa di proses bisnis yang terjadi di SPBE Kota Mataram itu dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama adalah adanya layanan administrasi yang berkaitan dengan government to employee atau government ke karyawan atau yang kita sebut sebagai G2E, dan juga layanan publik kepada masyarakat yang kita sebut sebagai government to citizen atau G2C. Kemudian dari arsitektur bisnis ini, kemudian kita mencoba untuk membuat sebuah arsitektur data dan informasi. Proses pembuatan arsitektur data dan informasi itu kita gunakan namanya mantra. Mantra adalah salah satu perangkat lunak yang nanti dikembangkan untuk melakukan konsep integrasi sistem, jadi mengintegrasikan seluruh database yang ada dimiliki oleh SPBE di Kota Mataram, termasuk juga untuk kepentingan interoperability atau pertukaran data dan informasi, atau penggunaan berbagi pakai resource dan lain sebagainya. Dari arsitektur data itu kemudian kami turunkan menjadi arsitektur aplikasi, di mana arsitektur aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kota Mataram itu kami sebut sebagai arsitektur sistem informasi terintegrasi atau SITI, yang terdiri dari 3 lapisan utama. Yang pertama lapisan infrastrukturnya, kemudian lapisan aplikasi dan aplikasi data, kemudian yang terakhir adalah lapisan optimasi. Jadi 3 lapisan tersebutlah yang membangun arsitektur aplikasi dari SPBE Kota Mataram. Kemudian selanjutnya arsitektur data, arsitektur aplikasi itu perlu didukung dengan arsitektur infrastruktur yang terdiri dari jaringan dan lain sebagainya. Kemudian dari arsitektur infrastruktur kami lahirkan namanya arsitektur ISONA atau Infrastructure Service Oriented Network Architecture, yang juga sama memiliki 3 lapisan, yaitu Network System Layer, Integrated Network Service Layer, dan Application Layer. Tiga jenis itulah yang kemudian, 3 jenis infrastruktur itulah yang kemudian nanti menjadi patokan atau cara bagi SPBE Kota Mataram untuk mengimplementasikan. Kemudian tidak lengkap kalau kita punya arsitektur bisnis, kita punya arsitektur data, kemudian arsitektur aplikasi dan arsitektur infrastruktur, tapi tidak aman posisinya. Maka disusun juga arsitektur keamanan informasi dengan menetapkan 6 kebijakan. Kebijakan pertama adalah kebijakan terkait dengan akses kontrol.
Akses kontrol ini berkaitan dengan bagaimana pengguna mengakses kepada aplikasi maupun data yang tersedia di dalam SPB Kota Mataram. Yang kedua adalah kebijakan akses jarak jauh, akses yang tidak menggunakan jaringan internet atau intranet yang ada di dalam SPB Kota Mataram atau di Kota Mataram, sehingga ada bagaimana kebijakan akses jarak jauh. Yang ketiga adalah kebijakan tentang manajemen firewall yang berkaitan dengan lalu lintas komunikasi data yang terjadi di SPB Kota Mataram. Yang keempat adalah kebijakan koneksi jaringan komputer, dan yang kelima adalah kebijakan manajemen password. Nah, ini saya pikir juga cukup baik terkait dengan kebijakan manajemen password, karena banyak sekali ini ditemukan di Kota Mataram gimana orang men-share passwordnya dengan mudah, atau mendesain atau mengenerate passwordnya dengan password yang lemah. Kemudian ada kebijakan yang keenam, yaitu kebijakan akun pengguna dan kebijakan keamanan email. Jadi itu adalah arsitektur keamanan informasi. Kemudian kami lanjutkan, setelah itu bagaimana peta jalan SPB Kota Mataram? Peta jalan ini diuraikan dalam tahapan strategis, deskripsi inisiatif, dan rencana strategis, di mana ada 2 tahap pengembangan. Yang pertama adalah tahap pembangunan fondasi SPBE yang sudah terselenggara mulai 2018 sampai dengan 2022. Sedang dalam proses ini kami saat ini. Kemudian tahap pengembangan SPBE di tahun 2023 dan sampai dengan 2025. Jadi 2 tahapan inilah yang menjadi peta jalan atau rujukan utama dalam pengembangan SPBE di Kota Mataram. Kesimpulannya adalah peta jalan SPBE ini menghasilkan referensi dalam pengembangan SPBE agar mendukung fungsi bisnis dari masing-masing OPD, sehingga semua layanan publik baik dan administrasi bisa deliver dengan baik kepada masyarakat. Kemudian dengan memprioritaskan sistem terintegrasi dan memiliki kemampuan interoperability yang baik, itu diharapkan terjadi peningkatan layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami dari peneliti kemudian merekomendasi kepada pemerintah Kota Mataram untuk menerapkan FEAF ini sambil mengembangkan fungsi inovatif SPBE lainnya di masa yang akan datang, terkait dengan bagaimana pengelolaan big data, kemudian IoT ataupun artificial intelligence. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas penjelasan, presentasinya sangat jelas sekali, dan tentunya ini adalah penelitian yang cukup besar ya Bapak ya. Sepertinya penelitian multi-year ini ya. Betul. Ya, semoga nanti pastinya di antara kita banyak pertanyaan-pertanyaan nanti yang akan mungkin disampaikan oleh peserta yang lain. Baik, saya lanjutkan dulu untuk peserta berikutnya, yaitu Bapak Hendro Purboprasetyo, berjudul Pemanfaatan Sistem Informasi Geografis untuk Pemetaan Wilayah Desa guna mendukung perencanaan pembangunan desa. Studi kasus di Dusun Godean, Desa Kucur. Waktu dan tepat dipersilahkan Bapak Hendro, silahkan 10 menit ya. Terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, Bapak Ibu dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mohon share screen dulu. Baik, terima kasih. Sebetulnya apa yang kami sampaikan ini bukan penelitian, tapi adalah sebuah pengabdian kami dari program studi Sistem Informasi Universitas Majung di Desa Godean. Jadi apa yang kami buat adalah pemanfaatan sebuah sistem informasi geografis untuk pemetaan wilayah desa, jadi guna mendukung perencanaan pembangunan desa Kucur. Nah, latar belakang yang bisa kami sampaikan terkait dengan nawacita ketika Bapak Presiden Jokowi ya adalah pembangunan Indonesia dimulai dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam rangka negara kesatuan. Kemudian juga paling penting adalah ini adalah permintaan dari Bapak Kepala Desa Kucur sendiri yang membutuhkan peta wilayah ya yang nanti digunakan sebagai sarana informasi untuk perencanaan pembangunan desa.
Nah, kemudian dari landasan hukum ada dua yang bisa kami sampaikan. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 137 Tahun 2017. Dalam Undang-Undang Nomor 6 disebutkan bahwa desa telah berkembang dengan berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi satu kesatuan. Khususnya pada pasal 86 di bagian ketiga yaitu terkait dengan sistem informasi pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan, membahas tentang setiap desa berhak atas akses informasi melalui informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah daerah. Nah, pada nomor 4 dikatakan bahwa sistem informasi desa memiliki data desa, data pembangunan desa, data kawasan pedesaan, serta informasi lain yang terkait dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan pedesaan. Nah, kemudian dalam Permendagri nomor 137 tahun 2017, pemerintah RI menggunakan kode wilayah administrasi pemerintahan yang tercantum dalam sebuah rangkaian angka untuk menunjukkan kode dan data wilayah administrasi dari tingkat kelurahan, desa, kabupaten hingga provinsi. Nah, permasalahannya adalah kepala desa dan perangkat desa sebetulnya memerlukan sebuah sistem informasi geografis yang dapat menyajikan informasi dalam bentuk pemetaan, akan menggambarkan wilayah desanya secara utuh. Tujuannya menyajikan informasi ya, peta wilayah desa mengandung informasi tentang data-data gambar lokasi dan kondisi dari warga, perumahan warga, sarana prasarana, serta keadaan ekonomi warga, sehingga mudah untuk dipahami oleh kepala desa dan perangkat desa di dalam membuat perencanaan pembangunan desa. Di dalam pengembangan metode pengembangannya kami menggunakan dua hal. Ketika dalam pengembangan software kami menggunakan SDLC biasa, kemudian dalam pendekatan masalah ya dengan desa kami menggunakan teknik wawancara dengan mitra, terutama dengan Bapak Kepala Desa dan Bapak Kepala Dusun Desa Ngodian. Jadi kenapa dengan Bapak Kepala Dusun setelah berbincang-bincang dengan Bapak Kepala Desa, akhirnya diputuskan bahwa Desa Ngodian yang ditunjuk, yang alasan yang pertama adalah lebih relatif mudah untuk dijangkau, dan yang kedua Bapak Kepala Dusunnya paham dengan IT. Ya. Kemudian kami mengumpulkan data dengan cara survei dengan beberapa mahasiswa untuk terjun ke lapangan, memfoto ya keadaan, kemudian lokasi dan titik-titik koordinatnya. Itu kemudian kami membuat model pemetaan. Dari itu kita kembangkan dalam pembuatan pemetaan. Selanjutnya adalah implementasi, kemudian evaluasi, dan terakhir adalah pelatihan. Nah, hasil-hasil yang kami dapat adalah sebagai berikut. Ini adalah hasil manual yang dibuat oleh Bapak Kepala Dusun Desa Ngodian ya. Beliau menggambarkan wilayahnya itu dengan menggunakan Excel. Ya, cukup kesulitan memang ya. Jadi tapi beliaunya paham IT, jadi cukup masih bisa teratasi, tapi dia membutuhkan sebuah sistem informasi geografis yang lebih fleksibel. Ya. Nah, kemudian ini adalah roadmap yang kita kembangkan. Yang pertama adalah planning, kita studi literatur dan observasi. Kemudian kita melakukan analisis, yaitu pembuatan SRS dan deskripsi tabel fungsional dan non-fungsional. Kemudian juga desain UI UX-nya, use case, database, kemudian desain input-output-nya. Langkah berikutnya adalah implementasi dan hasil keluarannya. Kemudian dalam desain input-output, beberapa hal yang kami lakukan. Yang pertama dalam sisi output inputnya adalah mencari data. Kami membatasi 3 hal, yaitu terkait dengan pendidikan, kesehatan, dan permukiman. Ya, karena beberapa kondisi yang agak berat, akhirnya kami berdasarkan kesepakatan dengan Bapak Kepala Dusun dan Bapak Kepala Desa, kita fokuskan pada 3 hal, yaitu pendidikan, kesehatan, dan permukiman. Selanjutnya adalah digitasi, kemudian data-data pegawai, data desa dan dusun, dan foto-foto. Foto-foto ini terkait dengan foto-foto kondisi rumah, kondisi lingkungan warga.
Data output yang dihasilkan adalah peta digital, kemudian informasi data spasial terkait dengan pendidikan, permukiman, dan kesehatan. Kemudian informasi data non-spasialnya adalah letak, kondisi, nama kepala keluarga, NIK, penanggung jawab, dan lain-lain. Kemudian juga dalam bentuk grafik dan laporan. Nah, dalam perancangan sistem kami menggunakan UML biasa, ya. Kemudian perancangan database-nya seperti ini. Nah, ini adalah desain-desain input data yang sudah berhasil dikembangkan oleh kami. Selanjutnya adalah ini output. Jadi ketika kita mencari desa, permukiman, kita klik menu pemukiman, nanti akan muncul pemukiman dari seluruh dusun itu dengan kondisi-kondisi warna yang berbeda. Ketika kondisi warnanya merah berarti adalah keluarga prasejahtera. Ketika warnanya hijau dia adalah keluarga sejahtera. Di situ juga kita akan bisa melihat kondisi perumahan, apakah dari tembok, apakah dari papan, ya. Nah, demikian juga untuk pendidikan. Ya. Ketika kita klik rumah tersebut, kita akan melihat informasi-informasi yang sekolah, prasekolah atau sudah selesai sekolah, ya. Kemudian untuk kesehatan adalah lokasi-lokasi bidan, kemudian dokter atau mantri di situ. Kemudian ini adalah pelatihan dan pendampingan karena tidak terlalu banyak, jadi kita melatih hanya kepala dusun dan kepala desa serta Bapak Sekdes. Jadi ini di rumahnya Bapak Kepala Dusun yang tidak terlalu formal. Ya. Nanti beliau bertiga yang akan mengoperasikannya, karena menurut Bapak Kepala Desa memang mereka bertiga yang paham, yang di antara semua perangkat desa mereka yang paham dengan IT. Nah, kesimpulan yang dapat kami sampaikan, pemanfaatan ECG ini untuk pemetaan wilayah desa ini sangat membantu pihak pemerintah desa Kucur, ya, untuk memperbaiki sistem pendataan desa. Perangkat desa juga dapat terbantu untuk memvisualisasikan data spasial dan non spasial terkait parameter atau informasi dalam kategori indeks desa membangun, antara lain pendidikan, kesehatan, dan pemukiman. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendro atas presentasinya, menarik sekali ini penelitiannya dan pastinya ini sangat bermanfaat ya Bapak. Apalagi mengingat kondisi negara kita, negara geografis ya, dan pemerataan ekonomi pun juga masih belum merata, ini akan sangat bermanfaat untuk ke depannya. Baik, saya akan lanjutkan untuk peserta berikutnya adalah Ibu Priscilla Uning dengan judul Analisis Brand Equity Cafe Shop berdasarkan persepsi Indonesia Milenial Consumer di Kota Solo. Silahkan Ibu, waktu dan tempat dipersilahkan 10 menit. Mohon untuk di-unmute dulu, Ibu. Oh, baik. Belum hadir ya, Bapak? Sudah hadir ini Ibu Priscillanya. Ya, tapi masih ini ya, masih di-mute. terkendala ya, Pak? Baik, Ya. baik. Baik, kalau begitu saya lanjutkan untuk... Sudah. Oh, sudah ya? Oh, baik. Sudah. Baik, silahkan Ibu, silahkan. Ya, mohon maaf Mbak Fitri, ini kebetulan saya nggak pakai slide saya bermasalah ini. Tetapi 10 menit sebelumnya sudah bisa selesai. Oke. Baik, Ibu, silahkan Ibu. Iya. Sebenarnya ini masalah tentang branding ya. Jadi kami dari ekonomi, manajemen, kebetulan manajemen marketing begitu yang saya geluti, bahwa branding ini sebenarnya Mohon maaf Ibu, Ibu. suaranya barangkali. Halo? Ya Ibu, sudah terdengar. Sudah terdengar, oke. Masalah branding ya. Branding ini kan merupakan hal yang penting ya, yang harus dibangun oleh sebuah perusahaan, oleh sebuah bisnis, apalagi di era globalisasi ini. Nah, kami ngambil yaitu branding tentang equity coffee shop. Jadi kedai-kedai kopi itu di wilayah Solo
pandemi ini dikaitkan juga dengan tadi pemakalah yang pertama tadi kan tentang daring ya. Jadi mahasiswa pembelajarannya melalui daring itu tentu mencari kedai-kedai kopi, nongkrong karena di sana tidak hanya sekedar menjual kopi, tidak sekedar minum kopi, tapi yang dipakai adalah sinyalnya ya internet. Karena mahasiswa-mahasiswa di tempat kami itu selama pandemi ini pulang ke pinggiran, jadi sinyalnya nggak kuat. Kalau di kampus kan bisa kuat. Itu pertama kali pemikirannya seperti itu. Nah, penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui penilaian brand OKT coffee shop. Jadi coffee shopnya berdasarkan persepsi para milenial yang umurnya sekitar 20 tahun sampai 38 tahun. Umur mahasiswa produktif belajar begitu di Kota Solo. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif ya. Populasinya para pemuda 28 sampai 38 dan itu tidak terbatas di Kota Solo. Sehingga teknik pengambilan sampelnya kita menggunakan purposive sampling sebanyak 105 subjek. Nah, kenapa 105? Karena indikator item pertanyaan yang kami buat melalui Google Form. Nah, ini ada sedikit IT-nya juga ya. Kami minta bantuan juga anak-anak muda para mahasiswa itu untuk nyebar karena tidak terbatas umur itu yang ada nongkrong-nongkrong di kedai kopi itu, maka caranya menurut Sugiono dari 21 item pertanyaan dikali 5 indikator. Kami menggunakan brand equity 1 Y-nya, kemudian X1-nya brand exhaustion, brand loyalty merupakan X2, X3-nya brand awareness, yang keempat adalah brand quality. Sehingga 21 dikali 5 sehingga ketemulah 105 responden. Kemudian aras yang kami gunakan tetap menggunakan aras interval yang disusun menurut skala Likert dari 1 hingga 5. Kemudian penggunaan perhitungan penelitiannya program SPSS untuk Windows 20. Kemudian terakhir nih, detik-detik terakhir menuju ke menit ke-10 ya Mbak Fitri ya. Hasil penelitian ini sebenarnya ada satu brand yang tidak terpengaruh, yang tidak berpengaruh maksud saya, yang tidak berpengaruh terhadap brand equity, yaitu yang brand exhaustion. Karena apa? Karena berdasarkan penelitian ini seperti penelitian yang pernah dilakukan di Kota Solo juga, yaitu merupakan penjualan Acer, laptop Acer. Ini mereknya itu kurang diminati ya, karena memang kurang ngebrandkan. Jadi mereknya itu kurang greget begitu istilahnya. Sehingga itu tidak berpengaruh. Sedangkan yang loyalty, brand yang lainnya itu berpengaruh secara sendiri-sendiri, secara parsial. Sedangkan variabel-variabel bebas secara stimula, secara bersama-sama itu berpengaruh terhadap brand equity. Dari keempat variabel bebas yang berpengaruh terhadap brand equity itu, yang paling dominan mempengaruhi brand equity-nya kopi itu adalah loyalty sebesar 73% variabel brand equity itu dapat dijelaskan sebagai variabel independennya, sedangkan sisanya mungkin dijelaskan variabel yang lain yang peneliti-peneliti lainnya boleh melakukan. Itu Mbak Fitri, mungkin 10 menit sudah cukup. Maaf. Baik. Baik, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu Priscilla. Tidak sampai 10 menit, Ibu. Ya, sudah jelas tadi disampaikan oleh Ibu Priscilla tentang penelitian beliau bersama tim
tentang objeknya adalah coffee shop ya Ibu ya. Jadi Ya. saat ini memang sedang happening kalau di Indonesia, terutama di Pulau Jawa ini, Malang dan Pulau Jawa itu sangat-sangat happening untuk coffee shop ini. Jadi banyaklah peluang-peluang penelitian yang bisa masuk di area ini. Baik, ini sudah 5 peserta sudah menyampaikan paparan dari penelitian masing-masing. Saat ini sekarang dibuka untuk peserta 5 pertanyaan. Bebas saja bisa menanyakan dari 5 peserta ini mau menanyakan di bagian yang mana, di topiknya siapa, silahkan. Dalam sesi ini diberikan kesempatan maksimal 5 pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu? Atau sambil menunggu Bapak Ibu mungkin masih menyusun pertanyaannya, mungkin dari saya menanyakan satu saja. Memang saya tadi dari kelima peserta tadi semuanya bagi saya sangat menarik penelitiannya. Tapi ada satu yang saya tergelitik untuk bertanya itu pada Pak Hendro. Pak Hendro, barangkali kami bisa dijelaskan Pak. Tentunya kendala-kendala yang dihadapi, terutama untuk berada di objek pedesaan, apalagi dengan kondisi ketidakmerataan kemampuan IT dari penduduk desa, kemudian perangkat-perangkatnya juga. Nah, bagaimana Pak mengatasi kendala-kendala itu sehingga tadi sudah dipaparkan hasilnya itu sudah saya rasa itu luar biasa Pak ya, sudah bisa memetakan, apalagi ini masih pilot project ya, nanti kalau misalnya ini berhasil dan kemudian dimasukkan diberlakukan ke dalam desa-desa yang lain di Indonesia tentunya akan sangat luar biasa. Nah, barangkali bisa langsung ditanggapi Bapak Hendro. Baik, terima kasih Bu Fitri. Ya, memang banyak sekali kendalanya Bu ya. Jadi seperti kita ketahui posisi Desa Kucur ini ketinggiannya cukup tinggi. Jadi kemudian juga jalannya masih belum banyak yang beraspal, kemudian juga mata pencariannya masih banyak yang bertani, jeruk, kemudian kopi, yang itu yang ada. Kemudian juga tingkat pendidikan dari beberapa pemuda di situ. Tapi yang menarik bahwa Bapak Kepala Desanya itu melek IT, Bu. Oh iya Pak. Bapak Kepala Desanya dan Bapak Kepala Dusunnya itu kebetulan beliau berdua ini adalah melek IT, jadi tahu tentang IT. Kemudian juga kami disupport oleh beberapa sukarelawan dari Karang Taruna yang luar biasa Pak. Ya, dari Karang. Jadi pengabdian kami ini sebetulnya bukan berdiri sendiri ya Ibu ya. Jadi kami sama-sama beberapa dosen. Jadi memang Desa Kucur ini adalah desa mitra dari universitas kami. Jadi kemudian kami bergerak bareng-bareng, memang kemudian teman-teman dari prodi lain membahas yang lain, nah kami membahas yang ini. Nah, kemudian yang agak sulit bahwa ketika kami harus memetakan kondisi langsung dari kondisi penduduk seperti pemukiman itu, Bu. Nah, ini tantangannya di sini ya, Iya, Bapak. betul. Jadi kami harus naik, kadang-kadang jalan, apalagi kalau hujan. Naik motor enggak bisa, kami harus jalan. Nah, kalaupun terpaksa kami enggak bisa naik, kami minta bantuan teman-teman Karang Taruna yang di situ untuk kami ajari untuk bagaimana cara memetakan lokasi-lokasi tersebut dan memfoto kondisi-kondisi rumahnya. Memang kenapa memang kami batasi di situ? Memang karena kondisi medan yang itu Bu yang susah akhirnya. Memang permintaan Bapak Kepala Desa sih banyak ya, termasuk yang lain-lainnya juga. Tapi kami merasa cukup 3 dulu deh Pak untuk proyeknya. Nanti kalau sudah berhasil kita kembangkan ke yang lain. Dan Bapak Kepala Desa juga itu minta dikembangkan ke dusun-dusun yang lain. Jadi ada 7 dusun yang memang, nah ini yang dusun yang paling bawah Bu, yang mudah diakses sebetulnya. Ya, Kucur ya, dusun Godean itu yang masuk lebih mudah untuk dicapai daripada dusun-dusun yang lain yang naiknya lebih tinggi gitu. Karena di atasnya itu berbatasannya dengan hutan. Nah, gitu.
Demikian Bu Luar ya biasa. mungkin yang bisa kami sampaikan. Ya. Ya, terima kasih Pak Hendro. Ini Ya. sangat menambah pengetahuan khususnya saya juga ya, dan Bapak Ibu juga sekalian barangkali yang memiliki topik riset yang mirip-mirip mungkin ya, atau mungkin objek penelitian yang sama. Terima kasih Pak Hendro. Ya Saya, Bu, sama-sama. baik, silahkan Bapak Ibu masih ada kesempatan untuk mengajukan pertanyaan di sini. Sebelumnya Ibu, saya mohon izin menyampaikan ini di rundown sudah masuk ke waktu break. Nah, ini nanti kembali ke Ibu, apakah nanti untuk melanjutkan sesi break atau kita lanjut saja ini papernya, gitu. Kalau menurut saya dilanjutkan saja, Mas. Menurut saya. Tapi kita kembalikan dulu ke Bapak Ibu peserta, bagaimana break dulu apa lanjut Bapak Ibu? Bu, kalau saya lanjut aja Bu. Lanjut saja ya. Nggih, Baik, baru. lanjut saja biar karena ini setelah ini peserta ke-6. Nah, insya Allah nanti tidak lama lah ya. Iya Bu, siap. Baik. Terima kasih. Oke, sama-sama Mas. Baik, Bapak Ibu, saya menanyakan sekali lagi, barangkali ada yang ingin ditanyakan dari 5 peserta 1 sampai 5 ini, Bapak Ibu. Jika tidak ada, saya lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Saya lanjutkan ke peserta ke-6. Peserta ke-6 adalah Bapak Edi Purwanto dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sistem informasi manajemen pada SMA Negeri Kolomadu Kabupaten Karanganyar. Baik, Bapak Edi, waktu dan tempat dipersilahkan 10 menit Bapak maksimal. Bapak Edi, apakah sudah online bersama kami? Ya, Bapak Edi bagaimana? Sepertinya tidak ada di room Bu, jadi mungkin bisa dilanjutkan. Baik, saya lanjutkan untuk peserta berikutnya ya. Peserta berikutnya adalah peserta ke-7 yaitu Bu Desi Intan Permatasari dengan judul pengujian Ansible Playbook menggunakan molekul dan GitHub Actions. Silahkan waktu dan tempat dipersilahkan Ibu Desi 10 menit maksimal. Terima kasih Bu Fitri atas kesempatannya. Baik. Saya izin share screen ya Bu. Silakan Ibu. Baik. Apakah sudah terlihat Bu share screen saya? Sudah terlihat Bu Desi. Baik, saya mulai ya Bu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil penelitian kami yang diteliti oleh saya, Desi Intan Permatasari, dan Andika Ahmad Ramadan. Kami dari Kampus Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Penelitian kami berjudul pengujian Ansible Playbook menggunakan molekul dan GitHub Action. Pengujian Ansible Playbook ini masih jarang dilakukan oleh kebanyakan pengguna Ansible, sehingga dapat menyebabkan kegagalan yang tidak terduga saat menjalankan playbook tersebut. Hal ini dapat menyebabkan kerugian yang cukup signifikan terhadap sebuah organisasi atau instansi yang menggunakan Ansible sebagai tonggak utama untuk menjalankan proses otomatis tugas. Jadi latar belakangnya adalah seperti itu. Pengujian dengan sebuah Ansible rule ini menggunakan molekul. Jadi dapat membantu dalam proses development maupun proses deployment sebuah rule. Nah, pada pengujian ini kami menerapkan teknik compatibility testing, salah satu jenis dari non-functional testing, pada Ansible rule yang telah dibuat, sehingga dapat mengetahui kompatibilitasnya pada sistem yang berbeda-beda. Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan testing pada sebuah Ansible playbook, sehingga terjadinya kesalahan pada saat pengujian ini dapat diminimalkan. Nah, saya jelaskan singkat saja mengenai definisi software testing menurut IEEE dan standar ANSI, bahwa software testing ini adalah sebuah proses menganalisis item perangkat lunak untuk mendeteksi perbedaan antara kondisi yang ada dan yang diperlukan, yaitu cacat, dan untuk mengevaluasi fitur item perangkat lunak. Maka dari sini strategi software testing tersebut dapat dilakukan secara manual atau otomatis. Jika menurut strategi pengujian manual, maka pendekatannya akan lebih tradisional. Penguji harus menyiapkan skenario tes yang menurut mereka lebih baik ketika menjalankan program. Dan kalau misalkan
dengan otomatis, maka kita dibantu oleh tools. Beberapa toolsnya ada Apache JMeter dan lain sebagainya, macam-macam. Nah, pengujian manual ini adalah teknik pengujian di mana penguji menyiapkan test case secara manual dan mengeksekusinya untuk mengidentifikasi cacat pada perangkat lunak. Sedangkan jika otomatis, tadi saya sudah singgung sedikit, mengotomatiskan pengujian perangkat lunak itu bisa menggunakan bahasa scripting seperti Python, JavaScript, atau tool command language lainnya. Nah, Ansible ini adalah sebuah perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan provisioning yang dikembangkan oleh Red Hat. Dan Ansible ini dapat digunakan untuk membantu seorang sistem administrator dalam pekerjaan untuk melakukan setup maupun konfigurasi kepada sebuah server. Dan Ansible ini dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, bagaimana syarat dari sebuah sistem atau server yang dapat dikonfigurasi oleh Ansible ini? Maka syarat server tersebut harus terpasang Python. Dan Ansible juga menggunakan layanan SSH atau Secure Shell untuk dapat berkomunikasi dengan sistem tujuan. Jadi, untuk menggunakan layanan Ansible tidak membutuhkan banyak dependensi yang terpasang. Arsitekturnya seperti ini. Jadi, Ansible Automation Engine yang di tengah ini adalah semua komponen utama dari Ansible berada. Beberapa komponen utama dari Ansible adalah inventory, modules, API, dan plugin yang ada di kotak tengah ini. Kemudian user adalah seorang pengguna atau sistem administrator yang akan menjalankan Ansible. Jadi pengguna dapat langsung menggunakan Ansible di perangkat miliknya sendiri. Nah, Ansible juga dapat Ansible juga dapat dipasang sebagai layanan yang terpusat, sehingga manajemen penggunaan Ansible akan menjadi lebih mudah dengan menggunakan adanya Ansible Tower, Ansible AWX, atau Ansible CMDB. Nah, apa itu Ansible CMDB? Ansible CMDB ini di bagian atas adalah sebuah layanan yang menggunakan tampilan web sebagai tempat untuk melakukan kontrol terhadap penggunaan Ansible. Di dalam CMDB dapat menyimpan informasi dan melihat status dari host yang dimiliki. Di mana Ansible Playbook ini, di mana Ansible Playbook ini memungkinkan kita untuk melakukan pengujian. Jadi arsitekturnya seperti ini. Nah, untuk menggunakan Ansible ini ada beberapa tahap konfigurasi. Di sini saya jelaskan secara numbering singkat saja. Jadi menyiapkan Ansible rule dengan molekul, kemudian mengecek apakah molekul yang sudah terpasang, kemudian membuat Ansible rule baru dengan molekul, dan membuat sebuah rule yang dapat melakukan instalasi kepada sistem operasi atau distro Linux. Jadi karena berjalan di Red Hat, maka kita berjalan pada distro Linux. Setelah konfigurasi selesai, baru kita melakukan testing dengan molekul, kemudian molekul akan menjalankan semua langkah pengujian, mulai dari linting, cek sintak playbook, membangun lingkungan Docker, menjalankan playbook di Docker, menjalankan playbook lagi untuk memverifikasi IDM potensi, lalu clean sendiri. Jadi kita menggunakan Docker image ini. Di tahap konfigurasi berikutnya juga ada melakukan integrasi molekul dengan Travis CI, menyiapkan GitHub Action, kemudian deploy ke GitHub, melakukan push pada repositori yang telah dikonfigurasi, dan GitHub Action akan mendeteksi sebuah push baru dan akan menjalankan otomasi testing Ansible rule tersebut. Maka dari hasil penelitian yang kami lakukan, dengan melakukan pengujian menggunakan Ansible rule ini, dapat membantu dalam proses development maupun deployment pada sebuah rule. Dan dengan menerapkan compatibility testing, maka Ansible rule yang telah dibuat ini dapat diketahui kompatibilitasnya jika dipasang pada sistem yang berbeda-beda. Dan molekul yang tadi sempat disinggung juga merupakan definisi terbaru dari testing Ansible rule. Dikarenakan saat molekul baru muncul ini, developer-nya masih menggunakan testing yang manual. Sehingga akhirnya developer harus membuat alat yang digunakan untuk melakukan otomasi Ansible rule tersebut. Dan kendalanya adalah belum ada standarnya. Seperti itu. Berikut saya berikan capture hasilnya seperti ini. Karena berjalannya di SSH, maka hasilnya pun juga tampak seperti ini, di layar hitam seperti ini. Ini contoh rule telah berjalan di distro CentOS 8. Kalau ini juga contoh di CentOS 7. Sehingga kesimpulan yang dapat kami ambil adalah pengujian dengan sebuah Ansible rule dengan menggunakan molekul akan membantu proses development maupun deployment. Kompatibilitas testingnya juga pada Ansible rule yang telah dibuat dapat diketahui pada sistem yang berbeda-beda, Linux, Red Hat, ataupun distro yang lainnya. Dan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan testing pada sebuah Ansible playbook, sehingga terjadinya kesalahan saat penjalangan playbook itu dapat terminalisir. Berikut daftar rujukannya. Sekian presentasi dari saya. Oke, terima kasih Bu Fitri. Saya kembalikan ke Bu Fitri. Terima kasih Bu Desi atas penjelasan paparan dari
artikelnya, menarik sekali ya. Jadi penelitian tentang Ansible Playbook ini masih tergolong jarang ya Ibu ya. Jadi ini Iya, akan betul, Bu. sangat memperkaya dari penelitian dalam skup ini. Baik, saya lanjutkan untuk peserta berikutnya, yaitu Bapak Samsudinur, dengan judul Analisis Pengaruh Brand Image, Brand Trust, dan Brand Effect terhadap keputusan pembelian produk air minum dalam kemasan Cleo Pure Water di Kota Banjarmasin. Nah, silahkan Bapak Samsudinur, tempat dan waktu dipersilahkan 10 menit Bapak. Ya, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Ibu Fitri yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mohon izin saya share materi atau share screen untuk PowerPoint yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mohon izin, masih proses. Baik, silakan Bapak. Apa bisa dilihat Ibu Fitri? Sudah Bapak, silakan bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Mohon izin saya menyampaikan paper kami. Di sini kami berkelompok ya, ada mahasiswa yang juga meneliti, kami dampingi. Saya perkenalkan Pak Samsudinur dari STIMI Banjarmasin, juga teman saya Parti Asri, dan juga mahasiswa yang melakukan penelitian, Aulia Rahman. Nah, pada kesempatan ini kami meneliti di bidang marketing, yaitu analisis pengaruh brand image, brand trust, dan brand effect terhadap keputusan pembelian produk air minum dalam kemasan atau AMDK merek Cleo Pure Water di Kota Banjarmasin, khususnya studi pada konsumen di kecamatan yang ada di Banjarmasin, yaitu Kecamatan Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Barat. Untuk pendahuluan, perlu kita ketahui untuk air mineral saat ini menjadi konsumsi yang kita lihat sangat penting bagi masyarakat, untuk kesehatan juga, apalagi di masa pandemi, air mineral juga hal yang penting untuk kita konsumsi. Namun banyaknya produksi bisnis saat ini yang semakin kompetitif, maka para produsen dan pelaku usaha tentunya harus melakukan inovasi dalam rangka memenuhi kebutuhan para konsumen kita. Oleh sebab itu, maka kita harus memahami konsumen kita seperti apa yang dia inginkan. Kemudian kebutuhan akan air mineral, saya kira khususnya air minuman dan kemasan, semakin waktu semakin meningkat setiap tahunnya, maka semakin ketat pula persaingan antar perusahaan yang memproduksi air mineral. Nah, apakah mereka itu perusahaan nasional, lokal, maupun dari industri lainnya. Nah, untuk mendapatkan top brand, ya tentunya perusahaan harus dapat mengenalkan dan diingat oleh konsumen dan diketahui konsumen terkait dengan merek yang mereka tawarkan kepada konsumen. Oleh sebab itu, maka brand image dan brand trust merupakan faktor yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Jadi pembelian konsumen terhadap air mineral merek Cleo itu juga dipengaruhi oleh brand image dan brand trust. Selain itu juga ada dipengaruhi oleh brand effect. Nah, sehingga konsumen bisa mengenali terhadap sebuah produk yang akan mereka beli itu dengan mengetahui adanya brand atau merek dari minuman tersebut. Kemudian sehingga Cleo juga saya kira sangat menarik untuk kami teliti brand Cleo ini, karena di Banjarmasin, mungkin di daerah-daerah lain di Bapak Ibu juga banyak air mineral dan kemasan yang memiliki brand lokal yang digemari oleh masyarakat. Nah, oleh sebab itu maka brand Cleo ini saya kira brand yang cukup bersaing ya di kelas menengah ke atas, sehingga
brand harus ditingkatkan. Hal yang penting bagi pihak Clio, khususnya terkait dengan brand image, agar itu melekat kepada konsumen, kemudian juga brand trust dan brand effect. Nah, kemudian adapun penelitian tujuannya yang kami lakukan yaitu untuk menganalisis brand image, brand trust, dan brand effect berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian air minum dalam kemasan Clio for Water di Banjarmasin. Yang kedua, untuk menganalisis brand image, brand trust, dan brand effect berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian air minum dalam kemasan. Kemudian untuk studi literatur itu kami ambil yaitu dari merek atau brand menurut Kotler. Merek menandakan tingkat kualitas tertentu sehingga pembeli yang puas dapat dengan mudah memilih produk kembali karena di produk memunculkan nama, istilah, simbol, dan sebagainya. Kemudian brand effect juga terkait dengan sebagai potensi merek untuk menimbulkan respon emosional positif dalam rata-rata konsumen sebagai akibat dari penggunanya. Lalu yang brand trust adalah merupakan promosi kegiatan ditunjukkan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan dan percaya sehingga akan membeli kembali produk itu. Nah, keputusan pembelian adalah terkait dengan pemilihan dari 2 atau lebih alternatif pilihan dan dari keputusan pembelian sehingga konsumen bisa memilih produk tersebut. Kemudian metode penelitian, pendekatan yang digunakan adalah penelitian korelasionalitas, kemudian juga ada variabel. Selanjutnya penelitian ini bersifat kuantitatif, ya. Kemudian juga menggunakan angket, kuesioner, dan juga menggunakan observasi langsung kepada para responden. Populasi dari penelitian ini adalah konsumen atau pelanggan yang membeli air minum mineral, khususnya yang kami tuju adalah para toko atau kios, itu sebanyak 73 orang yang ada di 2 kecamatan, Kecamatan Banjarmasin Utara dan Banjarmasin Barat. Kenapa dipilih 2 kecamatan? Karena yang pertama adalah penduduknya cukup padat di daerah ini, yang memungkinkan masyarakat membeli produk sangat tinggi. Yang kedua adalah penjualan atau pendapatan dari toko dan juga perusahaan di sini cukup tinggi. Nah, sehingga dibagi 42 di Banjar Utara dan 31 di Banjarmasin Barat. Analisa data menggunakan validitas, reliabilitas, regresi, dan pengujian hipotesis. Dari analisis menggunakan SPSS, untuk analisisnya itu diperoleh semua indikator dari variabel itu valid, kemudian juga uji reliabilitas di mana semua variabel itu variabel di mana angkanya di atas 0,6. Kemudian juga pembahasan hasil penelitian membuktikan bahwa brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian air mineral. Hal ini dijelaskan bahwa konsumen akan memilih dan membeli produk yang mempunyai citra yang baik. Citra merek yang positif memberikan manfaat bagi produsen untuk lebih dikenal konsumen. Dengan citra yang baik di mata konsumen, maka akan mempengaruhi keputusan pembelian. Kemudian yang kedua, pengaruh brand trust terhadap keputusan pembelian. Hasil analisis menunjukkan bahwa brand trust berpengaruh terhadap keputusan pembelian air mineral dalam kemasan Clio, sehingga dijelaskan bahwa munculnya brand trust ini berpengaruh karena adanya kepercayaan terbangun dari konsumen sehingga adanya harapan bahwa pihak lain akan bertindak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Berikutnya, pengaruh brand effect terhadap keputusan pembelian. Dari hasil analisis menunjukkan brand effect berpengaruh terhadap keputusan pembelian air mineral dalam kemasan Clio. Ini dijelaskan bahwa brand effect memberikan kontribusi yang
bermakna terhadap timbulnya keputusan pembelian air mineral dan kemasan Krio. Lalu yang terakhir adalah pengaruh brand image, brand trust, dan brand effect secara simultan adalah hasil penelitian menunjukkan berpengaruh brand image, brand trust, dan brand effect secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Kemudian kesimpulan dapat dijelaskan bahwa brand image, brand trust, dan brand effect secara parsial memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian air minum dalam kemasan merek Clio di Banjarmasin. Kemudian yang kedua, brand image dan brand trust dan brand effect secara simultan berpengaruh terhadap keputusan pembelian air minum dan kemasan Clio di Banjarmasin. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, Ibu Fitri. Terima kasih dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari penyajian ini. Mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Samsudin, terima kasih atas pemaparannya, sudah sangat jelas sekali dan semua hipotesis diterima ya Bapak? Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jauh-jauh dari Kalimantan ini ya Bapak? Ya, Banjarmasin, Bu. Baik, saya akan lanjutkan ke peserta berikutnya, yaitu Ibu Cici Wilanoka dengan judul Analisis Pengaruh Penggunaan E-Learning terhadap Proses Belajar Mahasiswa Universitas Merdeka Malang pada masa pandemi COVID-19. Nah, ini di rumah sendiri ya Ibu Cici ya. Silahkan Ibu Cici, waktu dan tempat dipersilahkan 10 menit. Ibu Cici, apakah sedang bersama kami atau mungkin belum hadir? Oke, untuk Ibu Cici ini tidak ada Ibu di room. Mungkin bisa dilanjutkan saja. Baik. Saya lanjutkan ya Mas ya. Baik, peserta berikutnya adalah Ibu Yunita Putri Ekawati dengan judul Analisis Penggunaan Media Sosial dan Marketplace terhadap Peningkatan Volume Penjualan di UMKM Kabupaten Malang di masa pandemi COVID-19. Nah, ini tinjauan anomali teknologi. Baik, waktu dan tempat dipersilahkan Ibu Yunita, 10 menit maksimal. Dipersilahkan Ibu. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama, silahkan Ibu. Bisa izin share screen. Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tati, saya di sini akan menyampaikan hasil penelitian saya yaitu analisis penggunaan media sosial dan marketplace terhadap peningkatan volume penjualan di UMKM Kabupaten Malang di masa pandemi. Nah, yang pertama saya akan menyampaikan latar belakangnya. Latar belakangnya yang pertama, banyak masyarakat yang membuat usaha kecil di tengah era pandemi COVID-19 karena banyaknya orang yang di-PHK dari perusahaannya. Jadi karena ya perusahaannya kekurangan dana untuk membayar atau mencukupi karyawannya, sehingga akhirnya diadakan PHK secara banyak-banyakan. Yang kedua, karena adanya media pemasaran secara online seperti media sosial atau marketplace seperti Instagram, Shopee, Tokopedia, Facebook Marketplace seperti itu. Terus yang ketiga adalah mencari fenomena bahwa pemasaran produk di media sosial lebih menambah efektivitas penambahan volume penjualan daripada hanya di marketplace saja tanpa ada bantuan media sosial. Ini adalah presentase dari penggunaan media sosial sampai
awal Januari tahun 2021. Kan apalagi di awal COVID kan tahun 2020, jadi saya mengambil sampai Januari 2021. Terus ini adalah presentasi penggunaan marketplace per bulannya. Dari ada Shopee, ada Tokopedia, ada Bukalapak, Lazada, dan Blibli, dan lain-lainnya. Untuk yang ketiga, untuk metode penelitiannya seperti ini, dengan mengambil lokasi penelitian di UMKM di sekitar Kabupaten Malang, karena lokasi rumah saya ada di Kabupaten Malang. Terus variabelnya ada media sosial dan marketplace, variabel yang lain dan volume penjualan. Untuk sampelnya saya mengambil 30 responden yang ada di sekitaran saya. Terus instrumennya adalah penyebaran kuesioner dengan skala Likert. Untuk uji-ujinya bisa dilihat di situ. Terus untuk kerangka konsepnya, yang pertama untuk H1-nya adalah dengan media sosial dan peningkatan volume penjualan. Terus yang kedua ada marketplace dengan peningkatan volume penjualan. Yang ketiga ada media sosial dan marketplace dengan peningkatan volume penjualan. Yang pertama dan kedua kita menggunakan penghitungan uji T untuk mengetahui pengaruhnya terhadap peningkatan volume penjualan. Untuk yang ketiga kita menggunakan uji F untuk pengaruh media sosial dan marketplace untuk peningkatan volume penjualan. Untuk yang ketiga, ini hasil penelitian saya dari 30 responden itu, banyak sekali yang menggunakan media sosial untuk memasarkan produk hasilnya, karena media sosial lebih efektif, praktis, dan diketahui banyak kalangan. Apalagi dengan boomingnya kayak Instagram, terus ada Facebook juga, dan Facebook pun ada grup dari UMKM di Malang juga untuk memasarkan hasil produknya sendiri-sendiri atau masing-masing. Jadi saling memasarkan hasil produknya. Dan untuk pembahasannya, untuk yang pertama adalah pengaruh media sosial terhadap peningkatan volume penjualan. Media sosial mempunyai pengaruh terhadap volume penjualan karena media sosial banyak digunakan oleh seluruh kalangan, dan juga media sosial mempunyai banyak informasi tentang produk-produk UMKM lain yang membantu mengembangkan hasil kualitas produk UMKM. Untuk yang kedua, pengaruh marketplace terhadap peningkatan volume penjualan. Marketplace juga memiliki pengaruh terhadap peningkatan volume penjualan, tetapi hasilnya tidak maksimal, terutama untuk UMKM yang baru saja menghasilkan produk atau baru saja merintis usahanya, jadi akhirnya kalah saing dengan toko-toko yang sudah mendapatkan star seller, atau kalah dengan official store yang sudah banyak sekali menjual barang atau produknya. Apalagi terkadang di marketplace itu ada atau biaya pajak dari suatu marketplace tersebut. Untuk yang ketiga adalah pengaruh media sosial dan marketplace terhadap peningkatan volume penjualan. Di sosial dan marketplace sama-sama memiliki pengaruh dalam peningkatan volume penjualan, tetapi berdasarkan penelitian, hasilnya lebih efektif menggunakan media sosial karena lebih menguntungkan untuk pengusaha UMKM, dan dari sini terjadi anomali teknologi di mana pengusaha UMKM lebih merasakan efektivitas dari media sosial daripada marketplace untuk meningkatkan volume penjualan. Apalagi kayak media sosial kan banyak banget yang pakai kayak anak-anak kecil, dari mulai anak kecil sampai orang dewasa gitu. Untuk kesimpulannya, jadi di era COVID ini, di pandemi ini, banyak sekali yang menggunakan media sosial untuk berkomunikasi, untuk sarana pembelajaran, dan lain-lain. Sampai bekerja pun menggunakan media sosial terkadang.
Dan untuk itu para pemilik UMKM pun memanfaatkan hal itu untuk memasarkan produknya supaya ya lebih dikenal oleh masyarakat, apalagi kalau bisa diekspor itu tambah lebih bagus. Untuk sarannya, para pengusaha UMKM harusnya memanfaatkan media sosial secara konsisten, seperti selalu rajin update produk, mencari produk, apalagi di masa pandemi ini harus kreatif mengembangkan usaha supaya nggak kalah saing sama UMKM lain. Dan usaha UMKM harus mencoba membiasakan diri dengan marketplace untuk mengembangkan bisnisnya menjadi lebih baik. Untuk itu, terima kasih telah mendengarkan presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yunita atas pemaparan dari presentasinya. Ini menarik sekali, terutama ini cocok sekali untuk situasi saat ini ya Ibu, tentang COVID-19 yang belum selesai sampai hari ini. Kemudian pemilihan Malang sebagai objek penelitian ini saya rasa tepat karena memang Malang ini di Indonesia memiliki UMKM yang termasuk yang dominan ya Ibu, jadi cukup mewakili ya. Iya. Baik, Bapak Ibu saya lanjutkan saja karena ini tinggal 2 peserta, jadi saya lanjutkan sampai selesai, setelah itu nanti ada sesi tanya jawab. Baik, untuk sesi berikutnya diberi kesempatan kepada Pak Teddy Adrian Syahwardana dengan judul Analisis Penggunaan Media Belajar Smartphone terhadap Hasil Belajar Melalui Motivasi Peserta Didik SDN Kalisongo 3 Kabupaten Malang. Silakan Bapak Teddy, waktu dan tempat dipersilahkan 10 menit. Bapak Teddy, apakah sudah hadir? Atau barangkali belum hadir Bapak Teddy ya, belum ada di room ini. Baik, kalau begitu saya lanjutkan dulu ke peserta berikutnya ya, sambil menunggu barangkali nanti Bapak Teddy bisa menyusul. Peserta terakhir dengan nomor 12 adalah Ibu Konita Tinia dengan judul Optimalisasi Pemasaran dalam Keberlanjutan Program Bengkel Alat Bantu Disabilitas Berbasis Media Sosial. Ibu Konita, waktu dan tempat dipersilahkan Ibu, silahkan. Terima kasih. Saya mohon izin untuk share screen ya, Bu. Silahkan Ibu. Jadi saya mulai langsung aja. Jadi judul kami yaitu optimalisasi pemasaran dalam keberlanjutan program bengkel alat bantu disabilitas. Di sini kami dalam program PHP 2D yaitu program holistik pembinaan dan pemberdayaan desa dari Kemendikbudristek. Di sini kami mengambil studi kasus di Desa Bedali yang mana memiliki program yaitu bengkel alat bantu disabilitas. Bengkel alat bantu disabilitas ini program kerjanya dari Omah Difabel di Desa Bedali itu terkenal dengan desa inklusi. Jadi salah satu programnya ada Omah Difabel dan kami di sini sedang mengembangkan program bengkel alat bantu disabilitas. Bengkel ini masih pertama di Malang Raya untuk umum karena selama ini untuk reparasi alat bantu disabilitas hanya tersedia untuk anggota di sebuah yayasan. Jadi ini kami pertama kali ada di Malang Raya, yang satunya ada di kalau nggak salah di Jogja. Nah, kami di sini melakukan pelatihan untuk pengelola bengkel disabilitas untuk melakukan promosi pertama kali untuk bengkel kami.
yang pengelolanya terdiri dari penyintas disabilitas yang berasal dari tunadaksa dan ODGJ. Metode yang kami gunakan waktu pelatihan yaitu metode ceramah dan metode diskusi. Pada metode ceramah ini narasumber menyajikan materi mengenai pengenalan Instagram dan ulasan singkat mengenai Google Businessku. Jadi ketika pelatihan kami menekankan pada media sosial Instagram karena dilihat dari grafik Instagram memiliki pengguna nomor 3 terbanyak di Indonesia ya. Lalu metode kedua itu diskusi, kami mengadakan sesi tanya jawab dengan peserta pelatihan. Hasilnya berikut ini materi yang disampaikan oleh narasumber. Jadi kami mengenalkan Instagram terlebih dahulu, lalu Instagram untuk bisnis, fenomena username yang sekiranya username ini bisa menunjukkan identitas dari akun Instagram tersebut. Lalu cara mendapatkan order dari Instagram, lalu mendapatkan 1.000 followers pertama, cara menggunakan hashtag, lalu alasan kenapa Instagram marketnya sangat mendunia. Ada juga tentang foto dan caption yang menjelaskan bagaimana memposting suatu foto agar menarik minat pengunjung ke akun, dan efek word of mouth di Instagram. Itu materinya tentang bagaimana berkomunikasi dengan followers di Instagram agar followers itu betah berada di akun kami. Pembahasannya yaitu pelatihan e-commerce ini berdampak besar ya pada pada peserta pelatihan, karena pemasaran di media sosial ini cukup baru bagi mereka, karena selama ini mereka menggunakan media sosial hanya untuk berbagi cerita sehari-hari, jadi mereka belum terbiasa untuk melakukan pemasaran di situ. Lalu kenapa kami memilih Instagram sebagai media sosial yang difokuskan? Seperti yang saya jelaskan tadi, pengguna Instagram nomor 3 terbanyak di Indonesia, yang golongan masyarakatnya berbagai macam golongan masyarakat itu ada di Instagram. Jadi jangkauan customer kami akan jauh lebih luas jika kita pakai Instagram. Nantinya selain pakai Instagram, kita juga akan mengembangkan ke media sosial yang lain seperti Google Businessku, dan kita ada rencana untuk membuat website. Maka dari itu, kedepannya nanti kita juga akan melakukan pelatihan selanjutnya kepada para pengelola bengkel disabilitas. Gitu, terima kasih. Baik, Sudah Ibu. cukup. Sudah cukup. Sudah. Baik, terima kasih Bu Konita atas pemaparan dari makalahnya. Ibu Konita ini salah satu peneliti yang ini ya, membahas objek yang menurut saya langka ya, karena ini membahas tentang bengkel alat bantu disabilitas berbasis media sosial ya. Ya, ini cukup menarik. Ya. Pastinya nanti akan banyaklah permasalahan-permasalahan yang bisa diangkat dari penelitian ini untuk peneliti selanjutnya atau mungkin untuk penelitian Ibu berikutnya ya. Baik, Bapak Ibu, karena ini sudah sampai pada peserta ke-12, saya beri kesempatan dulu, barangkali ada di antara Bapak Ibu tadi yang mungkin waktu presentasi tapi belum hadir, barangkali saat ini sudah hadir. Tidak ada ya Bapak Ibu. Baik, kalau tidak ada, kita akan lanjutkan di sesi terakhir, yaitu sesi tanya jawab. Diberi kesempatan 5 pertanyaan maksimal bagi Bapak Ibu peserta yang ingin menanyakan dari presentasi, mulai dari peserta ke-6, yaitu Pak Edi Purwanto sampai dengan Ibu Konita
Tinia. Silahkan, jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan Bapak Ibu. Pak Edi Purwanto tadi tidak jadi presentasi, Bu. Oh ya, baik. Baik, terima kasih diingatkan Ibu. Ya, jadi mulai dari peserta ke-7 ya, jadi dari Ibu Desi sampai dengan peserta ke-12 Ibu Konita. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu mungkin masih menyusun pertanyaannya, saya ingin tertarik tadi dengan yang disampaikan oleh Ibu Konita tentang bengkel alat bantu disabilitas ya Ibu ya. Nah, ini menurut Ibu saat ini permasalahan yang sedang aktual terjadi di objek penelitian ini kira-kira apa saja Bu selain pemasaran, selain pemasaran menggunakan sosial media. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa menggunakan Instagram? Tadi dijelaskan bahwa Instagram adalah memiliki pengguna tertinggi ketiga. Nah, kenapa Ibu memutuskan Instagram tidak menggunakan di sosial media yang memiliki pengguna tertinggi pertama? Nah, mungkin bisa dijelaskan, Ibu silakan. Ya, bagaimana Ibu Konita? Ya, Ibu Konita bisa mendengar suara saya? Bisa. Untuk yang pertanyaan pertama tadi, masalah di objek kami itu selain pemasaran ada keterbatasan daya listrik dan ya ada keterbatasan daya listrik karena bengkel kami ada rencana untuk mengembangkan sepeda motor roda 3 dan itu membutuhkan listrik yang sangat besar. Jadi saat ini masih dalam preparasi kursi roda saja, dan kedepannya mungkin ada kruk, ada sepeda motor roda 3. Tapi saat ini kami sudah menerima orderan untuk sepeda roda 3 itu. Dan untuk yang kedua tadi, kenapa kita tidak menggunakan platform yang pertama? Yang pertama itu yang dicantumkan yang berada di internet, penggunaan media sosial terbanyak nomor 1 adalah YouTube. Nah, sedangkan untuk YouTube ini menggunakan peralatan yang tidak murah, terus ada proses editing yang memerlukan pelatihan yang lebih lanjut. Sedangkan untuk media sosial kami bisa untuk Instagram kami bisa melakukan editing melalui HP, yang mana HP dimiliki oleh seluruh pengelola dari bengkel itu. Oh, baik Ibu. Jadi bisa disimpulkan tadi kalau menggunakan YouTube nanti malah akan menyulitkan ya, menyulitkan proses yang dituju tadi, pemasaran tadi ya. Kemudian permasalahannya selain pemasaran ternyata ya faktor fasilitas ya. Jadi fasilitas yang mungkin perlu diperkaya lagi ya. Semacam fasilitas ya namanya yang tadi sepeda motor roda 3 tadi yang disampaikan tadi itu alat ya, namanya alat ya itu ya. Ya. Oh ya. Oke. Baik Ibu, terima kasih atas jawabannya. Baik Bapak Ibu, masih diberi kesempatan pada Bapak Ibu untuk menanyakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Silahkan Bapak Ibu. Saya. Baik, silahkan Ibu Selina. Silahkan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Ibu Desi Intan. Baik, silahkan Ibu.
Oke, untuk pertanyaan saya ini adalah penerapan pengujian Ansible Playbook menggunakan molekul dan GitHub Action itu sudah dipakai di mana saja untuk penerapan secara nyata. Oke, sekian. Baik, terima kasih Ibu Selina atas pertanyaannya. Silahkan Ibu Desi bisa langsung menanggapi. Ibu Desi, apakah masih ada di room ini? Enggak ada Bu Fitri. Oh baik, silahkan Ibu Desi. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Ibu Selin ya Bu. Ya, silahkan Ibu. Oke, Ibu Selin, pengujian mengenai Ansible Playbook ini memang masih tergolong baru Ibu. Jadi pengujian ini ranahnya adalah ke implementatif Bu. Kalau dari paper yang menjadi acuan referensi kami, beberapa ada yang sudah menggunakan ke arah otomatisasi konfigurasi mikrotik router dengan menggunakan software Ansible. Itu dari ranahnya jaringan komputer. Kemudian ada juga implementasinya pada sisi network automation untuk konfigurasi jaringan baru dengan NetMiko. Penelitian tersebut dilakukan oleh Journal of Artificial Intelligence and Innovative Application volume 2 nomor 3 Agustus 2001. Untuk yang dari luar negeri, Bu, jurnal yang kami acu juga ada Implementation of Network Automation using Ansible to configure routing protocol in Cisco and Mikrotik router with Raspberry Pi. Jadi kurang lebih memang implementasinya adalah pada ranah jaringan komputer. Seperti itu Bu Selin yang bisa saya jelaskan. Apakah menjawab Ibu? Sudah. Ya, sudah Ibu ya. Sudah dipaham. Barangkali ada yang ditanyakan lagi atau sudah cukup Ibu Selin? Oh, udah sementara itu aja. Oh baik, baik terima kasih. Terima kasih Bu Desi dan Ibu Selin. Baik Bapak Ibu masih diberi kesempatan lagi jika ada yang ingin menanyakan. Silahkan Bapak Ibu. Dan bagi Bapak Ibu jangan lupa untuk link presensi peserta sudah disampaikan di chat ya Bapak Ibu, silahkan diisi. Baik Bapak Ibu, apakah sudah cukup? Dari saya sudah cukup Bu Fitri. Baik, baik. Bapak Ibu yang lain sudah cukup? Cukup. Baik, baik. Baik, alhamdulillah hari ini selesai sudah untuk rangkaian acara pemaparan materi di acara Senasib khususnya di room 3. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Ibu telah diterima papernya dan bisa mempresentasikan papernya, dan semoga apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semua bermanfaat bagi semua orang dan tercatat sebagai amal ibadah dan amal jariah. Dari saya jika ada kurang atau kekurangan mohon dimaafkan, itu murni dari saya, dan jika itu benar itu adalah murni dari Allah. Terima kasih untuk Senasib kali ini, sampai ketemu di Senasib berikutnya tahun depan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Ibu untuk foto terlebih dahulu sebentar. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Fitri. Mohon izin untuk foto terlebih dahulu, jangan meninggalkan. Baik, baik. Oke, baik. Saya foto 1, 2, 3. Oke, mohon Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kamera, monggo diaktifkan dulu. Salahnya kowe nang kepanjen. Oke. Sudah siap? Saya hitung 1, 2, 3. Oke, terima kasih seluruh peserta dan Ibu moderator. Terima kasih Bapak Ibu. Saya izin, mohon maaf, saya izin live Bapak Ibu. Izin Bu, monggo. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Yang izin live, mohon mas. Untuk Bapak dan Ibu yang belum melakukan absensi, silakan ya untuk melakukan absensi terlebih dahulu. Izin kembali ke ruang utama. Izin monggo Bapak. Ke mereka berdua. Terus aku nggak bisa datang soalnya kerja.
Pantesan ono foto biru-biru ya. Si, aku memang kok ngefoto deh. Itu kontrol free screen guys. Wah, kakak kopi. Wah, parah sih, parah. Control screen, control V. Kayak iso cuy, control screen screen-nya. Kaison. Iya apa lek print screen iki? Wah, gak jelas.